kamu Andre? Ayo masuk. Tapi Anto nggak ada. Barusan aja berangkat ke Surabaya sama bapaknya. Sambut seorang wanita ketika membuka pintu rumahnya. Pagi itu setelah olahraga pagi, iseng saja aku mampir ke rumah Anto, salah seorang temanku yang rumahnya juga tidak terlalu jauh dari rumahku. Hitung-hitung cari teman karena subuh tadi kedua orang tuaku juga ada acara ke Jakarta. Seminggu malah. Acara kantor katanya. Oh, Anto emang liburan di Surabaya ya tante? Tanyaku basa-basi. Padahal kemarinnya juga aku tahu kalau temanku tuh mau ke Surabaya menghabiskan liburan semesteran di sana. Iya. Loh, Anto nggak bilang ya? Jawab wanita itu. Aku hanya tersenyum. Iya tante, aku cuma mau ngopi game di komputernya Anto, kalau boleh. Jawabku mencari alasan. Oh gitu ya? Itu loh kamu langsung aja ya? Aku nggak tahu. Ujar wanita itu yang tidak lain adalah Bu Bambang, ibu salah seorang teman sekolahku. Aku segera masuk ke dalam rumah itu. Aku memang sudah hafal betul dengan rumah itu. Maklum, aku sering bermain di sana. Segera aku menghidupkan komputer yang ada di ruang tengah. Ibu tinggal ke dapur ya, ujar Bu Bambang sambil berlalu. Kupandangi wanita itu berjalan sampai menghilang di balik pintu. Entah kenapa di usia yang masih sangat muda, aku sudah menyukai lawan jenisku. Aku juga nggak tahu kenapa dadaku selalu berdegup kencang dan darahku seakan mengalir lebih cepat bila melihat wanita cantik. Dan yang lebih aneh lagi, aku lebih suka dengan wanita yang usianya jauh di atasku, bahkan tidak jarang ibu-ibu. Mungkin karena tubuhnya sudah terbentuk lain dengan teman sebayaku. Nah, Bu Bambang ini termasuk salah satu favoritku. Wajahnya lumayan cantik, kulitnya tidak putih, tapi bodinya, tidak langsing sih, tapi juga tidak gemuk. Tapi yang menjadi perhatian adalah dadanya yang tobrut. Permisi, terdengar suara wanita dari pintu depan yang membangunkanku dari lamunan. Tak lama kemudian, Bu Bambang keluar dan menemui temannya di ruang tamu. Tampaknya mereka bertengkar. Tamu yang kuketahui namanya Bu Sri terlihat marah-marah ke Bu Bambang. Aku sendiri berusaha tidak mendengarkan sambil sibuk mengutak-atik komputer. Tak lama kemudian, Bu Sri terlihat pulang tetapi masih dengan marah-marah. Bu Bambang hanya terus meminta maaf kepadanya. Merasa nggak enak, aku ingin segera pamit. Setelah mengantar Bu Sri keluar, Bu Bambang duduk di sofa tengah sambil menghela nafas panjang. Tanpa ku minta, wanita itu menceritakan kalau ia terbelit hutang pada Bu Sri untuk membeli perhiasan. Awalnya sih cuma 400.000, tapi sekarang malah jadi 1 juta lebih, gerutunya. Mungkin Pak Bambang harus tahu, tapi dia pasti marah besar. Gumam Bu Bambang. Maaf ya, malah cerita ke kamu, Andre. Sudah gamenya. Sebentar ya, ibu buatin minum. Aku hanya diam melihatnya berlalu. Kasihan juga wanita ini. Salahnya juga membeli barang ke rentenir. Tapi aku merasa sangat iba kepadanya. Aku ingin sekali membantunya. Tapi gimana caranya? Kulihat secari kartu nama di atas sofa. Di sana tertera nama Bu Sriatun. Yang pasti wanita itu tadi. Lengkap dengan alamat dan nomor teleponnya. Tak lama kemudian wanita itu muncul membawa segelas teh hangat. Setelah minum teh, aku segera pamit. Entah kesambet dari mana, aku akhirnya menuju alamat Bu Sri yang sebelumnya mampir ke ATM untuk mengambil uang. Aku mengaku keponakan Bu Bambang dan segera membayar semua hutannya pada Bu Sri itu. Jumlahnya lumayan, total 1.400.000. Untuk aja uangku cukup. Setelah itu, aku langsung pulang. Kwitansi pembayaran kata Bu Sri akan dikirim ke rumah Bu Bambang. Sore sekitar pukul 3:30, aku terbangun oleh suara telepon rumah yang berdering. Halo, Bu Edi ada? Tanya suara itu. Aku menjelaskan kalau orang tuaku sedang ke Jakarta. Dari siapa? Tanyaku balik. Ini Andre ya? Ini Bu Bambang. Mamamu nggak ada ya? Tanya lagi. Aku juga heran kenapa wanita itu, yang notabene juga terhitung tetangga, langsung menutup teleponnya. Beberapa saat kemudian, bel rumah yang berbunyi. Ternyata Bu Bambang yang datang. Kamu sendirian di rumah? Tanya wanita itu langsung masuk tanpa kusuruh. Iya, papa mama ke Jakarta. Kebetulan Bi Inah mudik. Jawabku sambil duduk. Kamu tadi yang ke Bu Sri ya? Tanya wanita itu sembari duduk di sampingku. Aku mengangguk menahan kaget karena dia langsung duduk di sampingku. Terus kalau mamamu tahu? Tanyanya. Aku menjelaskan kalau mamaku juga nggak tahu kalau aku punya tabungan itu. Jadi aman. Wanita itu sangat berterima kasih kepadaku dan berjanji kalau punya uang, ia akan membayarnya. Kemudian ia pamit pulang. Nanti malam kamu nginep di rumah aja, Andre, ujar Bu Bambang sebelum keluar dari pintu. Di rumah juga sepi. Pak Bambang baru pulang 2 hari lagi. Gimana? Tanyanya. Aku bingung mau menjawab. Nanti kamu telepon aku dulu ya, ujarnya. Enak-enak kalau nginep di rumah, ujarnya kemudian. Pulang. Waktu baru menunjukkan jam 7 malam,
Aku cukup merinding di rumah sendirian. Akhirnya kupertimbangkan ide untuk tidur di rumah Bu Bambang. Walaupun sebenarnya aku malu. Halo, maaf Bu, ini Andre. Anu Bu, saya ujarku terputus-putus. Wanita itu menyambut baik. Malahan ia menyuruhku untuk lewat pintu samping belakang. Soalnya pintu sama pagar depan rumahnya sudah terlanjur dia kunci. Setelah kukunci semua pintu, aku melangkah menuju rumah wanita itu. Dengan ragu, kuketuk pintu yang ada di samping belakang rumah itu. "Kamu, Ndre?" Terdengar suara dari balik pintu sebelum pintu itu terbuka. Aku segera masuk ke rumah tersebut. Ternyata ia sudah menyiapkan makan malam untukku. "Maam yang banyak ya, aku mau melanjutkan nata lemari," ujarnya sembari menuju masuk kamarnya. Setelah menghabiskan makanku, aku segera menuju ruang tengah dan menyalakan TV. Tak lama kemudian, Bu Bambang muncul dan duduk di sebelahku. "Hadeh, akhirnya selesai juga," gumamnya seraya mengusap keringat di kepalanya. Capek, Pol. Ganti baju dulu ujarnya sendiri lalu melangkah masuk ke kamarnya. Beberapa saat kemudian, ia muncul dengan mengenakan daster tanpa lengan berwarna merah marun dan kembali duduk di sofa panjang tempat aku duduk. Ia lalu mengikat rambutnya yang sebahu dengan karet. Tanpa sengaja, aku melihat gerak-gerik wanita itu. Liatin apa?" ucap Bu Bambang yang mengagetkanku. Ketiaknya Bu Bambang kok banyak bulunya?" jawabku seadanya. "Hehehe, iya, belum dicukur, hehe. Ya iyalah, nanti kamu juga gitu kalau udah dewasa," jelasnya. Aku hanya mengangguk. Kamu udah sunat, Nreh?" tanyanya sambil menoleh kepadaku. Aku menggeleng. "Nggak pernah, Bu," jawabku berbohong. "Iya pun nggak apa-apa, Nre. Itu normal kok. Semua laki-laki akan gitu. Tapi iya sih, kamu kan belum sunat," ujarnya. "Kalau bukan pipis, apa yang keluar?" tanyaku pelan memberanikan diri, karena aku juga penasaran. Wanita itu tersenyum. "Yang keluar air mani, Nre. Nah, air mani itu mengandung sperma," jelasnya. "Air mani?" gumamku. "Iya, air mani. Kamu udah pernah paling? Kok nanya-nanya?" Tanyanya balik. "Enggak kok, Bu, enggak," jawabku cepat. "Gak usah bohong, gak apa-apa kok, gak usah malu," timpalnya. "Sebenarnya iya sih, tapi saya takut," jawabku pelan dengan kepala tertunduk. "Gak perlu takut, Nre. Itu wajar kok. Itu berarti kamu udah dewasa, Nre," katanya sambil tangannya mencubit hidungku ringan. "Dewasa?" gumamku pelan. "Iya, dewasa, Nre," timpal Bu Bambang. Kemudian wanita itu memandangiku dan sesaat kemudian terlihat senyuman tersungging di bibirnya. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Kemudian ia duduk tepat di sebelahku, bahkan berdempetan denganku. Bu Bambang lalu memegang tanganku dan dibelainya. "Makasih ya, Andre, kamu baik sekali sama aku," gumamnya. Wanita itu mengingatkanku tentang pembayaran hutangnya tadi siang. Entah apa yang kurasakan saat itu, yang jelas sentuhan tangannya membuat darah di tubuhku mengalir lebih cepat. Nafsuku semakin menggelora, apalagi ketika wanita itu mencium tanganku dan mengelus-ngeluskannya ke pipinya yang terasa lembut. Hasratku semakin menjadi-jadi, seakan tak peduli kalau wanita itu adalah ibu dari temanku. Entah setan mana yang merasukiku, spontan saja aku mencium pipi kiri wanita itu. Wanita itu terhenyak dan langsung menoleh ke arahku dengan pandangan yang tajam. Melihat reaksinya, aku langsung takut dan merasa sangat bersalah. "Maaf, Bu," gumamku pelan sambil menundukkan wajahku. Kemudian Bu Bambang menyentuh daguku dan mengangkatnya, seakan ia ingin aku melihatnya. Kulihat wajah wanita itu tersenyum, yang sangat melegakan hatiku sebagai tanda kalau ia tidak marah dengan perbuatan nekatku tadi. Yang kanan belum, Dre," ujarnya sambil seperti menyodorkan pipi kanannya. Aku hanya diam karena takut. "Loh, kok malah takut? Tadi malah curi-curi ngesun, sekarang dikasih malah nggak mau," ujarnya lagi. "Hayo, mau apa enggak? Ntar malah aku yang nggak mau loh," tanyanya setengah menggoda. "Mau," aku spontan menjawab, dan langsung mencium pipi kanan wanita itu. "Nah gitu dong, itu namanya dah gede. Kamu suka, Nreh?"
Tanya Bu Bambang. Aku mengangguk pasti. Tanganku segera membetulkan posisi rudal yang langsung berdiri mengeras setelah tadi mengecil ketika takut kalau-kalau wanita itu marah kepadaku. Kedua mata Bu Bambang menangkap basah gerakan tanganku. Burungmu berdiri ya? Tanya wanita itu sambil mencubit hidungku. Aku menggeleng berbohong, tapi wanita itu sepertinya tidak percaya, terlihat dari senyumannya. Kamu udah sering ngocok ya? Tanya Bu Bambang kemudian. Ngocok? Apaan tuh? Pikirku. Aku hanya menggeleng. Ah, masa? Gak usah bohong deh, kejar wanita itu sambil mencubitku. Kini perutku yang jadi sasaran. Ngocok gimana, Bu? Tanyaku balik. Terus kalau burungmu berdiri kayak gitu, kamu ngapain? Lanjutnya. Aku hanya menggelengkan kepalaku menjawab pertanyaan wanita itu. Sejenak ia terdiam. Dre, aku punya sesuatu buat kamu, tapi kamu harus janji tidak menceritakannya pada siapapun juga. Bisa, Andre? Tanya Bu Bambang sambil menatapku yang tidak mengerti apa maksud perkataannya. Janji, Andre? Ujarnya lagi. Aku hanya mengangguk tanpa mengerti maksudnya. Lalu wanita itu berdiri tepat di depanku. Dengan sigap ia melepas daster yang dikenakannya. Aku terkejut sekali melihat pemandangan yang baru pertama kali itu kulihat dalam hidupku. Wanita itu berdiri di depanku dengan hanya mengenakan dalaman saja. Belum aku menenangkan diri, wanita itu kemudian melepaskannya. Dan tersembuhlah boba tobrut wanita itu yang lumayan besar, meski sudah agak turun, serta kebun indahnya yang masih legit di hadapanku. Pandanganku tertuju pada bagian bawah perutnya yang ditumbuhi bulu yang lumayan banyak. Dan setelah itu, setelah melakukan hal yang tidak bisa dilupakan, tubuhku terasa lemas sekali. Seluruh tenagaku seperti habis terkuras. Kok dikeluarkan di luar sih? Di dalam kan enak, gumam Bu Bambang lagi. Ia lalu menjelaskan apa yang kualami tadi. Tante juga enak? Tanyaku akhirnya bersuara. Iya enak, tapi aku belum keluar, kamu dah keluar dulu. Nggak jadi deh, jawab wanita itu. Abis ini lagi ya, aku juga pengen keluar, ajaknya sambil membersihkan dasternya. Kemudian ia mengajakku ke dalam kamar. Kami melakukannya lagi. Ia juga mengajariku berbagai macam gaya. Hampir 1 jam aku dan wanita itu bermain. Tak peduli keringat dan tenaga yang keluar, yang penting nikmat. Di permainan yang kedua, aku juga beberapa kali berhasil membuat wanita itu mencapai puncak. Sampai akhirnya kami berdua tidur kelelahan.